Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mengenai PSAK 24 akan dibahas oleh saya, yaitu yang pertama mengenai perlakuan akuntansi atas program imbalan pasti. Nah, membutuhkan adanya asumsi aktuaria untuk mengukur beban dan liabilitas yang harus diakui, serta memungkinkan menimbulkan keuntungan dan kerugian aktuarial. Nah, bagaimana sih cara kita tahu kalau ada keuntungan atau kerugian aktuarial? Nah, keuntungan itu terjadi ketika kewajiban imbalan pasti itu kurang dari perhitungan aktuaria terkini dan atau juga ketika hasil investasi aset program itu lebih dari yang diharapkan. Sebaliknya dengan kerugian, yang pertama yaitu ketika kewajiban imbalan pasti lebih besar dari perhitungan aktuaria terkini dan atau ketika hasil investasi aset program kurang dari yang diharapkan. Kewajiban imbalan pasti, imbalan yang akan dibayarkan di masa depan atau jasa kerja periode berjalan dan periode-periode lalu. Kewajiban masa depan tersebut diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini atau present value menggunakan tingkat diskonto yang disebut dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu satu, biaya jasa, termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian dari settlement. Yang kedua ada biaya bunga dan ada pengukuran kembali. Selanjutnya adalah aset program. Aset program adalah dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti. Aset program diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai wajar atau fair value, disebut dengan nilai wajar aset program atau NWAP. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah pendapatan bunga, yang kedua iuran dan penarikan, dan pengukuran kembali. Selanjutnya ada nilai liabilitas dan beban yang diakui. Tujuan dari akuntansi atas program imbalan pasti bermuara pada bagaimana mengakui dan mengukur nilai liabilitas di laporan posisi keuangan dan nilai beban di laporan laba rugi. Nilai yang diakui sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan adalah sebesar jumlah bersih dari nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program atau NWAP pada akhir periode pelaporan. Nah, ada kondisi di mana bila NKKIP lebih besar dari NWAP berarti defisit dan menjadi liabilitas. Sedangkan NKKIP kurang dari NWAP sama dengan surplus berarti aset dan akan dicatat di laporan posisi keuangan. Selanjutnya adalah apa saja sih pihak yang utama yang ada di dalam program Prasekerja. Nah, jadi di dalam sini itu ada 3 pihak yang berperan, yaitu pertama adalah pemberi kerja, lalu ada dana pensiun dan pekerja. Pemberi kerja membayar iuran ke dana pensiun secara berkala, yang kemudian dana tersebut diinvestasikan oleh dana pensiun agar terus berkembang. Pada saat pekerja memasuki masa pensiunnya, maka dana pensiun akan membayarkan dana imbalan kepada pensiun tergantung jenis program yang diambil. Nah, pembayaran pensiun ke pensiun itu bukan tanggung jawab pekerja, tapi oleh dana pensiun. Terlepas apapun jenis programnya, pemberi kerja hanya memiliki kewajiban hukum dan atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut ke dana pensiun. Nah, program iuran pasti tanggung jawab pekerja hanya sebatas dari iuran yang telah ditentukan. Imbalan yang akan dibayarkan tidak ditentukan jumlahnya, tergantung pada ketersediaan dana pada aset program. Jadi resiko hanya iuran saja karena tidak menambah iuran lain di luar iuran yang ditentukan. Nah, resiko dari jumlah imbalan yang diterima itu ditanggung oleh pensiun. Sedangkan program imbalan pasti, tanggung jawab pemberi kerja bukan hanya sebatas iuran, melainkan sampai dengan imbalan yang telah disepakati. Pemberi kerja harus membayar iuran tambahan jika aset program tidak mencukupi untuk membayar seluruh imbalan yang ada. Oleh karena itu, resiko pemberi kerja mencakup sampai imbalan yang telah ditentukan. Maka, iuran yang dibayarkan secara periodik oleh pemberi kerja tidak ditentukan besarannya tergantung pada aset program yang ada di dana pensiun untuk memenuhi pembayaran imbalan. Nah, ini ada selanjutnya perbandingan program iuran pasti versus program imbalan pasti. Nah, di sini kita bisa lihat dari
besaran iuran bila program iuran pasti itu tetap atau ditentukan, lalu program imbalan pasti itu tidak ditentukan. Kemudian besaran imbalan, program iuran pasti juga tidak ditentukan, tapi program imbalan pasti tetap atau ditentukan. Kemudian kewajiban entitas atau perusahaan ya bila program iuran pasti itu tergantung pada iuran yang telah disepakati. Bila program iuran pasti itu tergantung kepada imbalan yang disepakati. Adapun risiko aktuarial bagi program iuran pasti yaitu ditanggung oleh pekerja atau pensiunan dan program imbalan pasti itu ditanggung oleh pemberi kerja atau entitas. Nah, yang terakhir ada risiko investasi. Program iuran pasti ditanggung oleh pekerja atau pensiunan, sedangkan program imbalan pasti ditanggung oleh pemberi kerja atau entitas. Nah, imbalan kerja jangka panjang lainnya. Imbalan kerja selain imbalan pasca kerja dan pesangon yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Nah, adapun contoh dari imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah misalnya satu, adanya cuti berimbalan jangka panjang, adanya imbalan cacat permanen, kompensasi yang ditangguhkan dibayar 12 bulan atau lebih sesudah akhir periode pelaporan saat jasa diberikan. Yang keempat ada cuti sabatikal, dan yang terakhir ada jubile. Jubile apa sih? Jubile ini adalah penghargaan masa kerja berupa sejumlah yang atau berupa PIN, atau cincin yang terbuat dari emas dan lain-lainnya. Nah, ciri dari imbalan kerja jangka panjang lainnya ini dibayarkan kepada pekerja selagi masih bekerja. Lalu perusahaan menghitung total nilai neto dari jumlah berikut. Yang satu ada biaya jasa, kemudian biaya bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Yang kedua, pengukuran kembali dari liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Nilai neto tersebut diakui dalam laba rugi, kecuali jika terdapat SAK lain yang mensyaratkan atau mengizinkan jumlah tersebut termasuk ke dalam perolehan aset. Nah, untuk PSAK 18, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gina.